Kalau misalnya apapun aku memohon, meminta sama Mas Sapi, aku dengan baik. Ya, satu Pernah emosi dibentak nggak Anda? lah. Nggak berani jawab, ya udah. Yang jelas pertanyaan tadi, apakah suaminya takut kepada istrinya? Istri? Kita lihat bagaimana jawaban dari Mas Raffi. Apakah sebenarnya dia takut? Saya tidak takut pada istri saya. Saya hanya menghargai dia sebagai istri saya dan orang tua dari kedua anak saya. Ya, Ya. jadi pembagian peran itu sebetulnya ada dikatakan sebagai pembagian peran yang tradisional, ada pembagian peran yang lebih Modern ya? modern ya. Konsensus. Ya, kalau yang tradisional itu memang perempuan urusannya domestik, laki-laki urusannya mencari uang. Ya. Titik, udah tidak ada tawar-menawar lagi harga mati. Gitu. Tapi kalau yang lebih Suami modern, adalah khalifah ya. yang semuanya harus diikutin. Ya. Ya, kalau yang lebih modern, lebih terbuka itu ada fleksibilitas. Ya, siapa yang sempat, siapa yang bisa itu mengerjakan apapun yang dibutuhkan oleh rumah tangga itu, dan itu disepakati bersama. Ya. Jadi tidak ada hitam putih harus begini, harus begitu. Tapi yang ada adalah kesepakatan. Namun demikian orang Indonesia masih kadang-kadang bingung gitu ya. Satu sisi masih terperangkap oleh peran-peran tradisional tadi, baik itu dalam dirinya sendiri maupun harapan dari lingkungannya. Misalnya Betul. si suami mau, tapi keluarga suami nggak suka. Tetangga nggak ini, masa ada Tetangga, suami ya. gendong-gendong anak pakai kemben gitu kan? Suaminya sih oke-oke aja, tapi kadang-kadang tetangga tidak nyaman melihat. Di sisi lain melihat banyaknya informasi dari dunia barat yang menunjukkan bahwa peran suami istri itu lebih Lebih fleksibel. paralel. Ya, malah kadang-kadang ada pembagian kerja. Saya tahu ada teman saya yang mengatakan bahwa kamu masak ya, saya urusannya bagian bikin kue aja, saya urusannya jemput anak-anak. Dan itu nggak masalah gitu ya. Jadi suaminya masak? Suaminya masak dan suaminya juga profesional ya, psikolog seperti saya juga gitu ya. Istrinya juga psikolog, istrinya yang bikin kue, istrinya yang jemput anak-anak ke sekolah gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau mereka sepakat. Ya. Persoalannya di sini karena sudah ada keluhan, artinya sudah ada yang tidak pas. Tidak pas. Ya. Ada yang tidak sesuai lagi. Ada Di yang luar dianggap konsensus. ya, ada yang dianggap tidak menyenangkan oleh salah satu pihak. Nah, ini harus ditelusuri sebetulnya mulai kapan sih ini dirasakan ketidaknyamanan ini. Mari ingin menyampaikan satu sebelum kita akan mulai acara ini Yes, dengan pertanyaan pertama. Raffi, dulu Anda jatuh cinta betul ya sama Vira. Sampai sekarang pun ada, Bu. Iya. Tapi berkurang kayaknya. Kadarnya berkurang. Mungkin nggak berkurang kali, cuman agak ini. Karena ada tersembunyi. tekanan batin. Karena ada tekanan batin, merasa di pressure. Tetapi kalau saya lihat dengan Vira memang tipe yang aktif. Tegas, dominan, lugas ya. Dan itu sebabnya kamu mengawininya. Itu sebabnya kamu jatuh cinta padanya. Pak, tidur. Ya. Gitu Betul. Tapi kepada Vir, dari tadi Anda di sini memberikan satu jawaban. Siapapun akan takut ke Anda, ke Vira. Wah, telentang. Over dominan, cara Anda bicara kepada suami memang bukan kepada suami sebetulnya. Lebih kepada, ya entah siapalah itu. Tapi nggak bisa dong, itu kan udah bawaan saya seperti itu. Karakter. Ya itu klise. Jawaban-jawaban klise. Jadi saya rasa ini memang karena sudah satu ini makin tinggi, nada suaranya itu alton apa alton John kali ya. Oh, vokal. Ya nada tinggi lah. Wah, berdiri. Yang ini makin turun. Tetapi ada satu luka yang terjadi Vira di kantor kelihatannya. Di kantor ditegur atau mungkin cara menjawabnya Vira, mengingat itu lapangan bos daripada perusahaan, Anda bersikap seperti yang kemarin-kemarin tapi di luar. Tapi dengan 11 tahun Helmi is too young ya. Untuk sudah masuk dalam koridor yang menjadi dominan adalah dengan nada tinggi. Sebetulnya Vira, kamu tuh luar biasa cantiknya. Mengagumkan dengan tinggi badan dan seterusnya ya. Sekiranya kalau misalnya you act sebagai bertindak, istri, berperilaku. Sayang boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Walaupun kamu tahu apa yang kamu mau, tetapi ada rasa tepos liro. Apa itu ya? Ya, Begitulah. Tenggang rasa. Tegang rasa. Ngomong sendiri nggak ngerti Tahu sendiri. menempatkan diri hingga kalau misalnya Vira
tahu menempatkan lokasi di mana kamu berada terhadap suami dan anak buah. Di belakang ruangan Anda mau apain, bos itu siapa, itu suami atau siapa lagi dia, silahkan. Tapi tidak berada di luar itu. Di depan orang. Semua tahu Vira adalah istri, bos. Oke. Tahu. Saya cuma mau tanya ke Mas Raffi, Mas. Di kantor sudah sudah timbul omongan nggak kalau Anda takut sama istri? Sangat. Oh ya. Sehingga setiap kenaikan karyawan itu yang didekatin bukannya saya, istri saya. Oh bener? Melalui istri-istri dari karyawan tadi, pendekatannya pada istri saya. Udah bener banget Lewat karyawan arisan. Anda kalau Anda begitu ya? Itu sudah serasa Ya. itu hierarki ya. Ya. Hierarki atau apa manajemen tidak demikian lah. Oke, baik. Tahan dulu, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Mohon maaf, barangkali pertanyaan ini tidak pernah Anda berani lontarkan. Saya harus bertanya kepada Mbak Vira. Mbak Vira, boleh lihat saya? Mohon maaf ya Mbak ya, kita harus memulai acara ini dan semoga akan menjadi keluarga Anda menjadi baik. Karena saya tahu bahwa Anda berdua tetap saling mencinta. Ini cuma masalah pendekatan aja yang nggak benar. Mbak, menurut Mbak Vira, Mas Raffi ini takut nggak kepada Anda? Takut sih. Mas, emangnya saya menyeramkan? Iya. Kenapa aku dibilang menakutkan? Aneh pertanyaannya. Pakai bajunya hitam, cara bicaranya gitu saya sendiri takut. Saya rasa bukan saya saja, juga yang lainnya ya. Tadi saya terganggu dengan ibu. Ibu mengatakan, saya ini kan anak saya tahu betul sebetulnya dia itu siapa, bagaimana dia sebelumnya. Ini saya mau tanya sama ibu, apakah ibu bisa menyampaikan dulunya bagaimana Bu beliau? Begini ya Bu Re, dulunya dia ini kan aktivis di kampusnya, ya kan. Jadi mungkin sifat dia itu terbawa tegas, biasa tegas. Jadi dia menerapkan di rumah tangga dia tuh bisa tegas gitu loh. Jadi gimana ya biar nggak jadi salah paham gitu maksud dia tuh. Jadi ya, sifat dia yang dulu waktu dia masih lajang. Terus, Oke, kita paham. Ini mantan aktivis. Ibu udah ngeliat sendiri bagaimana cara bicara dari putri ibu. Menurut ibu itu pantas atau tidak? Kata dengan intonasi yang tinggi itu dilontarkan kepada suami. Ya terus terang ya Mas Helmi, kalau untuk sekarang saya kurang setuju dengan intonasi dia yang tinggi. Ibu, jujur karena kalau gitu. karena ini Mas Raffi ini kan kepala rumah tangga, suami dia kan. Terus di kantor dia memegang jabatan lagi kan. Saya juga nggak setuju kalau anak saya gimana tuh intonasinya tuh tinggi sama suami. Oke, terima kasih kalau gitu Ibu jujur. Semoga anak Tapi Ibu Mah ini kan semuanya ada asal mulanya gitu loh. Iya, Mas Alfi terlalu menjatuhkan saya Tapi gitu loh, kamu Mas. sekarang posisi Kalau nggak kamu tuh digini udah juga aku beda, nggak bakal status kamu emosi. juga beda, Vira. Kamu tuh bakal. sekarang punya suami. Mas lagi saya. Mbak Vira, Anda emosi itu malam ini saja atau dari sebelum-sebelumnya? Barangkali saya tanya ke Bapak, Pak Raffi. Oh iya Mas Raffi, apakah selama ini aku pernah ngebentak Mas Raffi? Nggak pernah kan? Kalau misalnya apapun aku memohon apa meminta sama Mas Raffi, aku dengan baik. Ya. Pernah dibentak nggak? Nggak perlu jawab, yaudah. Yang jelas, pertanyaan tadi. Apakah suaminya takut kepada istrinya? Kita lihat bagaimana jawaban dari Mas Raffi. Apakah sebenarnya dia takut? Saya tidak takut pada istri saya. Saya hanya menghargai dia sebagai istri saya dan orang tua dari kedua anak saya. Bagus sekali jawabannya. Takut sih enggak, tapi hanya menghargai karena ibu dari anak. Atau daripada terjadi keributan yang lebih besar. Iya juga. Oke. Kalau ribut itu juga seperti yang sekarang ini nadanya. Ya. Dalam keadaan seperti ini aja sudah intonasinya sudah terlalu tinggi ya. Apalagi kalau sampai cekcok ya. Itu di rumah itu jerit-jeritan sehingga anak-anak itu pada kabur. Alah Mbak Dian itu biasa laki-laki ngomong belakangan begitu. Dulu dia bilang, oh kamu tuh memang cantik, baik, terus kamu berani. Jarang deh laki-laki yang bakal nginjek-injek kamu kalau begini. Jadi kamu perempuan yang nomor satu deh bagi saya yang melakukan kamu kayak gini. Sekarang udah belakangan kayak gini. Orang pacaran memang sering begitu ya, manis kemudian pas sudah nikah berkurang manisnya. Baik, kita masih berusaha menyelesaikan konflik antara Mas Raffi dan Mbak Vira yang sudah 11 tahun menikah.
sang perempuannya, sang istri adalah mantan aktivis yang dulu tegas, lugas, dominan, pintar, cantik pula dan seksi. Itulah yang membuat sang suami jatuh cinta. Ya, tetapi terakhir-terakhir dalam pernikahan ternyata Kelebihan yang dimiliki oleh sang istri betul. justru berubah menjadi bumerang dalam kehidupan rumah tangga mereka. Atau mungkin Anda mendapat jabatan ini dari awal kawin atau baru sekarang jabatan istri?